Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urai Syaziman Kusuma dengan NIM H1051201051. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai project UAS yang saya buat, yaitu Drone Shop ID. Saya beri nama Drone Shop ID, yaitu website yang menjual berbagai macam jenis drone. Nah, mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu untuk websitenya. Nah, ini untuk tampilan websitenya. Di sini bagian navbarnya diambil dari Bootstrap. Cuman untuk pada saat background Bootstrap kan dia akan mempunyai background untuk defaultnya, jadi dihapus backgroundnya. Kemudian ini berupa logo, ini berupa list, dan ini ada beberapa button. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, ini untuk logonya yang diatur 184 pixel. Nah, di sini untuk margin topnya MT dengan ukuran 4. Jadi untuk ukurannya itu dari Bootstrap itu sendiri sudah disediakan. Kemudian untuk list-listnya di sini saya kasih untuk bagian parent list dikasih MX Auto supaya rata bagian kiri dan kanan, atau sehingga objeknya menjadi ke bagian tengah. Kemudian ini untuk MY untuk margin atas dan bawahnya sejauh 2. Kemudian ini untuk scroll height-nya ini 200 pixel pada saat responsif. Mungkin bisa kita lihat pada saat responsifnya di bagian navbar. Nah, di sini akan memberikan tinggi sebesar 200 pixel. Kemudian untuk nav itemnya diberikan margin bagian kanan atau ME. Berarti margin bagian kanan yaitu N. Kalau MS dia bagian kirinya atau menunjukkan margin start. Jadi untuk ukurannya sudah disediakan oleh Bootstrap, tinggal kita pilih. Di sini saya berikan href-nya menuju ID tertentu yang sudah disediakan di sini. Nah, ini untuk ID-ID-nya. Kemudian di sini saya berikan display flex untuk buttonnya. Jadi display flex ini untuk penataan pada saat di ukuran tertentu supaya menjadi lebih rapi. Ini untuk MY-nya margin atas dan bawahnya otomatis. Untuk tag A ini untuk margin bagian kanan sejauh 4. Kemudian buttonnya button primary untuk button yang warnanya biru. Jadi warna primary dari Bootstrap ini dia akan menjadi biru apabila kita berikan primary. Untuk PX yaitu menunjukkan padding bagian kiri dan kanan atau secara horizontal sejauh dengan ukuran 4. Rounded fill ini memberikan lengkungan pada button. Nah, di sini terlihat lengkungannya. Kemudian pada bagian kontainer ini dari Bootstrap sudah menyediakan untuk bagian apabila kita membuat kolom-kolom. Di sini saya beri, jadi kita perlu tambahkan row, kemudian kolom. Di sini saya bagi 2 kolom, berarti kita tambahkan 2 kolom, 2 divisi dengan kelas kolom. Yang di dalam untuk bagian ini kan ada bagian ini image, kemudian ini image, kemudian bagian kolom pertama ada berupa H1, tag H1, kemudian P dan button. Nah, terlihat di sini ini untuk H1-nya dikasih font weight-nya bolder supaya lebih tebal dari default dari tag H1. Kemudian ini MT, nah ini kan margin top. Buttonnya kurang lebih sama. Kemudian untuk bagian kolom kedua atau bagian kolom kanan image yang diatur ukurannya. Kemudian pada section privilege mungkin bisa kita klik. Nah, privilege ini menggunakan display flex untuk membagi kedua bagiannya. Prinsipnya kurang lebih dengan pada bagian kolom tadi, cuman di sini menggunakan display flex. Justify content center supaya kontennya untuk pengaturan kontennya ke bagian tengah. Position relatif ini untuk mengatur pada bagian child yang posisinya kita atur absolute. Jadi supaya teksnya diatur
diatur topnya 0, kemudian startnya 50. Jadi untuk childnya itu berupa H1 dan P. Nah, ini tulisannya. Kemudian text like ini untuk text like supaya warnanya menjadi putih, kemudian text center untuk supaya teksnya menjadi ke tengah. Lihat di sini teksnya akan masing-masing ke center. Kemudian font size-nya ini sudah disediakan Bootstrap, size-nya 5. Kemudian pada bagian class reason ini kurang lebih sama, walaupun untuk memberikan ketebalan lebih tebal dari default. Di sini menggunakan row yang diatur padding kiri dan kanannya, kemudian menggunakan margin topnya diatur 5, kemudian ada kolom-kolomnya. Jadi ada 4 kolom di sini yang diatur, bisa dilihat. Nah, di sini untuk komponen hasilnya. Kemudian untuk bagian documentation, class documentation di sini diberikan sebuah image yang diatur kelebarannya, kemudian ada H1, untuk drone picture MX auto block. Oke, sebentar. Ini untuk iframe. Oke, untuk H1, kemudian ini untuk gambar dari drone yang kita lihat di sini, gambar drone-nya. Kemudian di sini ada iframe. Iframe ini untuk mengambil sebuah video dari link kita tentukan. Di sini saya ambil dari YouTube. Kemudian pada section produk, nah pada bagian ini saya menggunakan plugin jQuery yang namanya All Carousel supaya kita bisa memberikan sentuhan apabila kita geser ke kiri atau ke kanan. Bisa dilihat di sini untuk scriptnya diambil dari pluginnya, dia menggunakan diambil CDN, kemudian ini untuk scriptnya. Jadi apabila responsifnya dengan ukuran tertentu, maka item yang disediakan di sini ada satu item, kemudian di 2 item dengan ukuran ini. Kemudian di dalamnya diatur masing-masing mulai dari image-nya, kemudian dari tag P-nya dan button-nya. Jadi bisa dilihat di sini. Kemudian bagian review di sini menggunakan foldernya juga untuk A1. Untuk review menggunakan display flag justify content center untuk membagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian pertama ini saya menggunakan untuk marginnya kiri kanannya ukuran 3. Kemudian di sini ditambahkan row dan kolom karena kita membaginya menjadi kita ingin terdapat 2 kolom di sini. Jadi kita tambahkan row dan kolom lagi dengan 2 kolom 1 row di dalamnya. Di sini kolom 8 diatur kolom 8 karena supaya karena pembagian dari Bootstrap kan dia kan memiliki 12 kolom. Jadi supaya menjadi di sini diambil 8 kolom supaya apabila kita atur masing-masing tidak kita atur untuk kolomnya diambil perbandingannya, maka dia akan membagi secara setengah. Jadi supaya ini memberikan lebih banyak kolom, ini 8 kolom, bagian ini supaya lebih disesuaikan ukurannya, jadi diambil 8 kolom, kemudian bagian peak-nya 4 kolom. Ini opacity-nya diatur. Kemudian pada footer saya menggunakan display flag juga. Di
Di sini untuk pembagian 4 bagian, dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama terdiri dari image, kemudian ada aset-aset yang berupa image juga untuk bagian logo Facebook, IG, Twitter, dan YouTube. Ini untuk margin kanannya 3. Kemudian ini untuk teks-teksnya yang diatur ini supaya lebih tebal. Kemudian ini margin top, kemudian ini text like supaya warnanya putih. Kemudian untuk CSS-nya sini hanya sedikit yang dipakai. Ini untuk opacity-nya supaya 0,8. Kemudian ini untuk mengatur position dari gambar. Jadi diatur position relatifnya dulu, baru kita atur absolutnya. Nah, ini untuk border dari produk itu sendiri yang kita atur. Nah, ini terdapat border. Kemudian untuk bagian responsifnya saya menggunakan media query. Jadi pada bagian maksimal ukuran layarnya akan mengambil atau memanggil kelas-kelas yang ada di dalamnya. Di sini apabila layarnya maksimal 390 pixel. Nah, di sini ada tag important untuk memberikan prioritas pada item tersebut karena pada saat dipanggil terkadang tidak berpengaruh gitu. Jadi perlu diberikan important supaya menjadi terpanggil. Kemudian ini juga untuk memberikan media query juga untuk minimal ukuran layar 500 pixel hingga maksimalnya 834 pixel. Jadi rentang 500 pixel hingga 834 pixel. Nah, di sini diatur untuk ukuran-ukurannya. Kemudian di sini ada flex warp untuk mengatur pada saat responsif supaya dia komponen yang kita beri display flex dia akan turun ke bawah. Seperti komponen ini kan, gambar ini kan menyamping ada 2 komponen. Apabila kita responsif kan, dia akan turun ke bawah. Jadi tidak lagi menjadi 2 bagian, jadi 1 bagian. Begitu pula dengan apabila ukuran tablet atau iPad, dia akan tetap ke bagian kiri kanan karena flex warp-nya tidak kita atur. Jadi disesuaikan saja dalam penggunaannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.